Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan telah mencapai kesepakatan lisan tentang persyaratan pribadi dengan Mario Gila menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Gila saat ini merupakan daftar teratas sebagai buruan Diavolo untuk musim panas. Hal ini dilakukan klub demi memperkuat pertahanan mereka yang saat ini tidak terlalu baik dalam hal kedalaman skuad untuk sektor tersebut. Seiring berjalannya waktu, Milan semakin dekat untuk kembali ke kompetisi Eropa yang menuntut klub memiliki skuad yang lebih baik. Sekarang Rossoneri telah memulai pendekatan untuk Gila, khususnya dengan agen sang pemain dalam beberapa waktu terakhir. Kontrak Gila akan berakhir pada Juni 2027 dan tampaknya bek Spanyol itu tidak tertarik untuk memperpanjang masa baktinya bersama elang ibu kota. Laporan tersebut bahkan menyatakan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain. Mereka juga siap menyodorkan biaya transfer sebesar 15 hingga 18 juta euro kepada Bianco Celesti. Gennaro Gattuso adakan makan malam dengan skuad Italia dan ada beberapa pemain AC Milan di sana menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Gattuso tidak dapat mengadakan camp pelatihan pada bulan Februari untuk mempersiapkan semifinal playoff pada 26 Maret melawan Irlandia Utara di Bergamo, dan jika lolos maka mereka akan menghadapi Bosnia atau Wales di partai final. Gattuso pun akhirnya memutuskan untuk berkeliling ke berbagai tempat untuk bertemu dengan para pemain, dengan yang pertama adalah Timur Tengah untuk menemui Matteo Retegui di Arab Saudi dan Marco Verratti di Qatar. Kemudian ke London untuk menemui Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, dan Destiny Udogie. Kemarin Gattuso berada di Milan untuk makan malam dengan para pemain dari Milan, Inter, Juventus, Bologna, dan Fiorentina. Dalam beberapa hari mendatang, dia akan berada di Bergamo, Roma, dan Naples. Sementara Elia Caprile dan Marco Palestra dari Cagliari akan bergabung untuk makan malam setelah pertandingan melawan Lecce. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dari beberapa nama yang hadir dalam pertemuan di Milan ada nama Davide Bartesaghi dan Fabio Miretti. Le Lombardia menambahkan bahwa Gattuso bersama Leonardo Bonucci dan Gianluigi Donnarumma juga melakukan pertemuan dengan Matteo Gabbia dan Samuele Ricci. Aduh, sorry banget ya guys, suaranya bindeng. Gua lagi flu, jadi ya kalau kalian juga lagi flu bisa nih ngehirup fresh care matcha inhaler. Ini enak banget kok. Sabi kali fresh care masuk ke Maksimal Milan. By the way, langsung aja ya check out di keranjang di bawah. AC Milan tampaknya tidak terlalu tertarik kepada Weston McKennie menurut sebuah laporan. Theo Moreto melaporkan melalui saluran YouTube milik Fabrizio Romano bahwa McKennie siap memperbarui masa baktinya di Turin. Juventus akan kembali mencoba untuk memperpanjang kontrak sang gelandang. Di sisi lain, gelandang Amerika Serikat itu juga bahagia tinggal di Turin dan dia siap memperpanjang masa bakti. Meskipun begitu, ini akan tetap menjadi negosiasi yang rumit karena akan ada biaya tambahan dalam negosiasi ini. Dan Coneri tidak ingin menawarkan lebih dari batas kemampuan mereka, tetapi klub akan berusaha keras untuk mempertahankan McKennie bersama mereka. Mereka mengkonfirmasi bahwa beberapa klub sedang memantau serius situasi McKennie yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Berikut komentar sang jurnalis. Milan baru-baru ini dikaitkan dengan McKennie, tetapi saya diberitahu bahwa mereka tidak terlalu tertarik pada pemain tersebut. Sampai saat ini, mereka belum mengkonfirmasi apakah ini adalah pilihan yang layak atau tidak, ungkapnya. Luka Modric hadiahkan jersey AC Milan kepada sahabatnya yaitu Sergio Ramos saat dia berkunjung ke Sevilla. Tribuna melaporkan bahwa Modric dan Ramos memutuskan untuk mengadakan acara barbecue pada hari yang sama saat Real Madrid mengalahkan Valencia dengan skor 2-0 di La Liga. Ramos mengunggah foto kebersamaannya dengan Modric yang mana kedua pemain memegang jersey. Ramos menerima jersey Milan dengan nama Modric, sedangkan gelandang Kroasia itu menerima jersey Monterrey dengan nama Ramos. Modric dan Ramos adalah dua sahabat yang telah berbagi banyak hal tak terlupakan saat keduanya masih berseragam Los Blancos. Mereka memenangkan berbagai trofi mayor seperti 6 gelar Liga Champions UEFA, dan jika di total, kedua pemain itu telah memenangkan total 17 trofi selama bermain untuk tim ibu kota Spanyol dalam rentang waktu 2012 hingga 2021. Saat ini Ramos berstatus bebas transfer, namun dia membagikan unggahan tersebut dengan kalimat, "Lalu sangat menyenangkan bertemu denganmu saudaraku untuk lebih banyak momen bersama," tulisnya. Timnas Serbia menegaskan bahwa Dusan Vlahovic pada akhirnya akan berseragam Barcelona. Vlahovic terus dikaitkan dengan Milan dalam beberapa bulan terakhir, tetapi Dusan Ilic selaku bos dari Vlahovic di Timnas Serbia diwawancarai oleh Tuttosport tentang berbagai hal dan salah satunya tentang masa depan dari striker andalannya itu. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan Press. "Menurut saya, Vlahovic akan pergi ke Barcelona. Sebelum bergabung dengan Juve, dia telah berbicara dengan Atletico Madrid, tapi dia tetap memilih Bianconeri. Itu adalah tawaran yang tidak boleh dia tolak dan menghormati
menghormati dan mencintai negara Italia. Itulah mengapa dia bertahan begitu lama di sana. Sekarang dia harus memperbarui karirnya, mencoba untuk bergerak maju. Apakah pergi ke luar negeri adalah solusi? Hanya dengan begitu dia akan kembali menjadi pemain berkualitas tinggi yang kami lihat di Fiorentina. Dia kelas atas, dia selalu memiliki keterampilan. Ungkapnya. Masa depan Dusan Vlahovic semakin rumit meskipun AC Milan akan selalu menyambutnya menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya tentang persaingan ketat dalam perburuan Dusan Vlahovic yang akan tersedia secara gratis pada musim panas mendatang. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Press. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa Vlahovic tidak menandatangani kontrak dengan siapapun. Dia memiliki banyak kemungkinan. Pembaruan dengan Juventus yang tetap siaga total. Kita akan lihat kemudian dalam sepak bola. Mungkin perlu beberapa pertandingan untuk mengubah cerita, tetapi sampai saat ini, situasi Juventus Vlahovic benar-benar siaga. Siapa yang menginginkan Vlahovic? Barcelona, tetapi tergantung pada Lewandowski dan Bayern Munchen yang mencari pelapis untuk Harry Kane. Nah, Nicolas Jackson akan pergi pada akhir musim, tetapi hari ini Bavarian menghentikan perburuan sekitar Oktober hingga November. Ini adalah nama yang harus selalu dipertahankan dalam evaluasi Milan, karena serangan Milan akan bergantung pada banyak faktor. Jadi masih terlalu dini untuk memahami apakah Vlahovic Milan akan menjadi track yang akan bisa lakukan pemanasan atau tidak. Tapi itu adalah nama yang akan selalu disambut dengan baik. Ini adalah peluang pasar yang jelas tidak akan memperbarui kontrak dengan Juventus. Ungkapnya. Alex Jimenez akhirnya buka suara alasan mengapa pada akhirnya dia memilih untuk meninggalkan AC Milan. Jimenez diwawancarai oleh Mundo Deportivo dan dia berbicara tentang peluang barunya di Premier League dan juga alasan mengapa dirinya meninggalkan San Siro. Berikut komentar sang bek disampaikan melalui Milan Press. Saya tidak berpikir saya akan mendapatkan menit bermain yang saya inginkan di Milan musim ini. Kesempatan untuk datang ke sini muncul dan saya melihatnya sebagai sebuah peluang. Sepak bola Premier League jauh lebih mengandalkan fisik dan serba cepat daripada di Italia, di mana permainan lebih taktis. Mengingat karakteristik saya merasa lebih nyaman di sini. Siapa yang saya kagumi, saya selalu melihat Carvajal sebagai panutan. Karena saya berada di Madrid selama bertahun-tahun. Juga ada Alexander Arnold, Davies, dan Theo Hernandez. Dengan siapa saya cukup beruntung bermain bersamanya di Milan. Ungkapnya. Arsenal dan Liverpool terus memantau situasi Christian Pulisic di AC Milan menurut sebuah laporan. BMW melaporkan bahwa Pulisic sudah mengharapkan perpanjangan kontrak bersama Milan. Tapi sekarang tampaknya klub belum memberinya kejelasan terkait kontrak baru. Sebelumnya mantan penyerang Chelsea itu telah menunda kesepakatan karena menginginkan kejelasan proyek Diavolo. Tapi sekarang tampaknya situasi telah berbalik. Sekarang Rossoneri telah kembali bekerja dan berencana untuk menawarinya kesepakatan baru sesegera mungkin, terutama setelah klub sukses memperpanjang kontrak dari Mike Mignon. Klub harus segera bergerak karena jika tidak, maka para rival siap memanfaatkan situasi penyerang Amerika Serikat itu. Laporan tersebut menyatakan bahwa Arsenal dan Liverpool adalah dua tim yang paling tertarik kepada kapten Amerika itu, dan dengan kontrak yang menyisakan kurang dari 18 bulan, pasal ini akan membuat kedua tim bersiaga untuk memanfaatkan peluang jika pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai. Nicolo Tresoldi terus memberikan kode keras tentang keinginannya bergabung dengan AC Milan dan sekarang melalui selebrasi. Bukan pertama kalinya Tresoldi dikaitkan dengan Milan dan bahkan sang penyerang juga beberapa kali menyatakan kekagumannya terhadap Diavolo dan impiannya untuk berseragam merah hitam suatu hari nanti. Dia bahkan hadir di San Siro akhir tahun lalu dan bahkan bertemu dengan Rafael Leao. Sekarang Tresoldi kembali membuat gebrakan dengan merayakan gol terbarunya menggunakan selebrasi berselancar seperti yang sering digunakan Leao. Hingga saat ini tidak diketahui apakah murni dia meniru selebrasi penyerang Portugal itu atau bahkan ingin bermain bersama suatu hari nanti. Meskipun demikian, kekagumannya terhadap Leao dan Rossoneri jelas tidak dapat ditutupi lagi setelah semua yang dilakukannya. Walaupun ikut berkomentar di dalam unggahan dari Tresoldi yang menampilkan penyerang klub Bruges itu berselebrasi ala Rafael Leao.